Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin as-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa nakhussu khususan abaina wa ummahatina wa jaddadina wa masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li abaina wa khususan ila Syekh al-Arif billah Syekh Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, qaddasallahu sirrah wa nawwara darihah wa afadha alaina min barakatihi wa alumih. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita sampai di nomor 23 ya kemarin, halaman 30. Di mana Imam Ibnu Atha'illah mengatakan kaifa yatasawwaru, atau bisa dibaca kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin bisa dibayangkan bahwa Allah dihijab oleh sesuatu, padahal walaulahu, padahal sekiranya Allah tidak ada atau seandainya bukan karena Allah, makana wujudu kulli syai', tidak akan ada wujud segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin kita terhalang dari Allah? Bagaimana kok bisa kita terhijab dari Allah? Ada yang menghalangi kita dari Allah, padahal kalau bukan karena Allah atau seandainya Allah tidak ada, maka yang lain gak ada. Bagaimana mungkin kita dihijab oleh Allah, padahal seandainya bukan Allah, yang lain itu gak ada, sesuatu itu gak ada. Di segala sesuatu selain Allah itu ada karena diadakan, diciptakan oleh Allah. Kok bisa yang mencipta dihijab oleh yang diciptakan? Allah menciptakan makhluk, berarti makhluk diadakan oleh Allah. Kok yang diadakan ini jadi penghalang? Gimana ceritanya itu? Kok bisa Allah kalah di dalam hati kita? Kok ada yang lebih dominan di dalam kolbu kita selain Allah? Padahal selain Allah itu Allah yang menciptakan gitu. Seandainya bukan karena Allah, dia nggak ada. Orang tua kita kalau bukan karena Allah nggak ada. Anak kita kalau bukan Allah yang menciptakan nggak ada. Suami, pasangan, harta, semua kalau bukan Allah yang ngadain, kalau bukan Allah yang nitip, kalau bukan Allah yang ngasih, nggak ada. Loh, kok yang nggak ada ini kok bisa menghijab Allah? Kok bisa kita lebih
memperhatikan dia daripada Allah. Jadi ini keheranan-keheranan yang menyinggung ya, yang memberi nasihat ke kita. Nah, ya kita sebagai orang awam ya keadaannya kayak itu ya. Semua yang Allah ciptakan justru itu yang menyita perhatian kita gitu, mengalahkan Allah yang menciptakan. Kan aneh kita itu. Makhluk itu diciptakan, kalau bukan karena Allah gak ada makhluk itu. Tapi dia lebih menyita perhatian kita. Kita lebih fokus ke makhluk itu. Maka ajaran ini mengajarkan kepada kita, sehebat apapun makhluk, gak boleh ngalahin Allah gitu. Gak boleh menghijab kita dari Allah. Maka kata Allah di dalam surah Al-Munafikun tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah gitu. Itu lebih sederhana bahasanya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai kalian celaka atau binasa disebabkan oleh harta dan anak-anak kalian gitu. Artinya jangan sampai harta dan anak-anak yang Allah titipkan, yang Allah kasih, itu membuat kita terhalang dari ingat Allah, an dzikrillah gitu. Menjauhkan kita dari ingat Allah, karena itu akan membuat kita binasa gitu. Mestinya kan anak, harta, mestinya itu menjadi sebab kita meraih ridho Allah mestinya. Jadi Allah ngasih anak, kita jadi syukur, kita jadi amanah, kita jadi mendidik gitu. Berarti dapat pahala dari anak itu. Pasangan kita jadi taat, kita jadi saling mendukung, saling mendoakan, kita jadi beribadah, macam-macam. Jadi dapat pahala dari semua karunia Allah itu. Harta juga sama, kita jadi bersyukur, kita jadi bisa sholat, kita bisa berinfak, bisa membantu orang dari harta. Jadi semua yang Allah titipkan atau semua yang Allah ciptakan termasuk alam raya ini, ada udara, ada matahari, ada bulan, semua itu harus menjadi jalan kita semakin dekat ke Allah. Kalau membuat kita semakin jauh, wah itu aneh tuh. Kok makhluk bisa menghalangi sang Khalik gitu. Padahal kalau bukan karena Allah, dia nggak ada. Ya samalah kalau ada orang yang kita bantu dari nol gitu, misal ya nggak perlu kita bersikap kayak gitu. Contoh saja, ada orang yang kita dari nol, nggak ada apa-apa, kita bantu, kita sekolahin gitu, kita kasih kehidupan, kita kasih biaya nikah, sampai kita yang menikahkan kayak orang tuanya. Setelah udah berhasil, udah kaya, udah sukses, lupa sama kita, kan aneh gitu. Kok bisa yo? itu sesuatu yang aneh gitu. Artinya nggak lazim, nggak seharusnya terjadi. Sama Allah menciptakan kita itu, ngasih rezeki, ngasih udara, ngasih diri ya, ngasih jantung, ngasih paru-paru, menciptakan lengkap gitu, lengkap. Udah gitu kita dikasih orang tua yang baik, dikasih anak-anak yang lucu itu, yang mendoakan kita, dikasihlah kita rumah yang bisa bernaung. Ada rezeki lah yang kita bisa makan, kita minum tiap hari. Lalu kita lupa sama Allah. Itu aneh, kok bisa ya? Allah dihalangi oleh sesuatu yang seandainya bukan karena Allah, sesuatu itu nggak ada gitu. Nah itu renungannya buat kita. Maka coba kita baca penjelasan buku ini ya, di halaman 30 itu. Demikian tampak jelas sifat-sifat Allah pada tiap-tiap sesuatu di alam ini, yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesaran, kekuasaan, keindahan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah, artinya tidak melihat kekuasaan Allah, tidak merasakan kehadiran Allah, maka benar-benar ia telah silau oleh cahaya yang sangat terang dan telah terhijab dari surya ma'rifat.
oleh awan tebal yang berupa alam ini. Jadi Allah kayak matahari, awan itu kayak makhluk. Jangan sampai awan itu menghalangi kita dari Allah. Maka nasihat beliau selanjutnya di nomor 24, ya ajaban kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadithu ma'alahu ma'aman lahu wasful qidami. Ya ajaban, sungguh aneh itu, atau alangkah ajaibnya, sungguh ajaib, sungguh aneh. Kaifa yadharul wujudu fil adam, bagaimana mungkin bisa tampak wujud dalam sesuatu yang adam, yang tidak ada. Am kaifa yasbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidami, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu di samping zat yang bersifat qidam. Qidam itu bahasa filsafat ya. Jadi Allah itu qidam. Qidam itu artinya ada dari dulu itu. Jadi Allah itu nggak pernah nggak ada dan nggak pernah tidak akan hilang gitu. Ya, kekal. Jadi qidam itu dari dulu ada dan tidak akan hilang. Sementara Adam, pakai ain ya, Adam, al-Adam itu artinya akan sirna. Dia datang belakangan dan akan hilang. Nah, bagaimana mungkin yang Adam, yang akan sirna ini itu bisa lebih fokus kita perhatikan, lebih hadir gitu, lebih mempengaruhi kita daripada Allah yang qidam, Allah yang dari dulu dan tidak akan pernah hilang. Jadi bagaimana mungkin yang Adam bisa mengalahkan yang qidam? Ya, ini hampir sama ayat sebelumnya. Jadi dari nasihat ini yang dari nomor 16 sampai 24 ini mengajarkan ilmu yang sangat dalam, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa terhijab gitu. Tidak ada alasan kita untuk tidak dekat dengan Allah, karena Allah itu maha dekat ke kita. Tidak ada alasan kita terhijab oleh Allah, karena Allah itu pencipta segala sesuatu. Kok bisa dihijab sama makhluk kok gitu? Nggak ada alasan itu. Bahkan tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah mestinya gitu. Kalau ada orang yang nggak beriman kepada Allah itu aneh saja. Ini pandangan kita ya, sikap kita. Tapi nggak perlu kasih ngomong gitu ke non muslim. Kok bisa sih nggak beriman kok? Ya, nggak boleh gitu ya. Ini sikap ke dalam diri kita saja, supaya kita kokoh dalam keimanan. Kita katakan kepada diri sendiri, kok bisa yang nggak beriman ke Allah? Padahal Allah itu jelas banget. Kalau nggak percaya sama yang samar-samar gitu, yang nggak jelas, ya wajar lah kita nggak percaya, yang meragukan. Allah kan nggak meragukan, Allah jelas ada tuh, jelas. Kok bisa nggak beriman gitu? Nggak percaya sama Allah. Tapi yang orang Islam banyak juga sih yang nggak yakin ke Allah gitu. Buktinya ya suka maksiat itu kan sebetulnya mencederai keimanannya. Maka ada tuh hadis Nabi, kata Nabi tidak akan mencuri seorang yang beriman kecuali dia tidak beriman gitu. Artinya orang yang beriman gak akan mencuri. Kalau dia mencuri berarti saat nyuri dia gak beriman gitu. Pasti gak beriman. Karena kalau kita beriman kan berarti percaya Allah ada, Allah melihat. Gak akan mencuri orang yang tahu ada CCTV itu gak akan mencuri. Iya Bu. Tahu kan lagi diawasi gitu. Kan kita gak akan mukul orang, gak akan mengambil barang lah. Oh kita diawasi. Kita pas ngambil itu pasti gak ngeh gitu. Sama orang gak akan melanggar lampu merah kalau lihat polisi. Dia melanggar itu karena nggak lihat polisinya atau memang karena polisinya nggak ada, ya kan? Jadi kita berbuat dosa itu karena keimanan kita ke Allah itu berkurang. Karena kalau saat kita yakin Allah melihat, Allah ada di dekat kita sedang menemani kita, nggak mungkin kita berbuat salah. Kan pasti malu kan mestinya. Oh ditemanin orang lain aja
kita nggak berani atau malu berbuat senonoh lah gitu. Kita lagi bersama teman, kan nggak mungkin kita berbuat yang memalukan karena ada teman malu. Nah, kalau sendirian kan ada Allah. Gimana mau mencuri, mau korupsi, oh ada Allah di dekatnya. Tapi kan saat itu nggak beriman. Jadi keimanan itu penting sekali. Bahkan kita yang orang beriman pun kadang-kadang keimanan kita nipis gitu. Sungguh aneh, alangkah ajaibnya Allah yang maha jelas gitu, yang dari dulu ada dan tidak akan hilang. Allah itu yang kekal, kok bisa dikalahkan oleh makhluk? Kok kita bisa lebih fokus kepada makhluk gitu? Fokus kepada makhluk itu artinya kalau ada makhluk kita malu berbuat dosa. Dilihat oleh makhluk kan malu kan kita berbuat dosa. Tapi kenapa kalau nggak ada makhluk tapi ada Allah kita nggak malu gitu? Coba kenapa? Kalau kita sendirian kita berbuat salah, mencuri atau berbuat senonoh, berbuat apa gitu, berbuat maksiat, kita nggak malu kan? Padahal Allah gitu. Kenapa kalau Allah kita nggak malu, tapi kalau orang malu? Berarti coba. Jadi berarti kita seolah-olah lebih menganggap ada makhluk itu. Allah itu nggak dianggap ada, coba itu. Jadi kalau makhluk dianggap ada, Allah dianggap nggak ada. Coba kebalik kita. Padahal menurut kitab ini, kalau ilmu beliau, justru makhluk itu ada karena diciptakan. Berarti asalnya kita nggak ada. Allah nggak, siapa yang menciptakan Allah? Dari dulu Allah itu. Berarti Allah lebih ada daripada makhluk. Oh, makhluk baru kemarin kok. Tapi kita lebih percaya, lebih malu sama makhluk yang baru kemarin itu. Dan nanti akan mati. Nggak punya pahala kan makhluk itu. Tapi kita malu. Kenapa? Itu keanehan tuh. Emang aneh kita itu. Tapi kan selama ini kan kita, saya beriman kepada Allah, tapi buktinya nggak ada. Buktinya kita berani berbuat salah ketika hanya Allah yang lihat. Berarti kita belum beriman ya. Kalaupun ya paling mengaku doang, mengaku beriman aja. Iya, jadi orang yang beriman itu nggak sembarang. Orang yang benar-benar ya, yang benar-benar beriman itu nggak akan berani berbuat dosa. Dosanya itu karena bukan kesengajaan. Dia berbuat ya benar-benar khilaf. Kalau sengaja nggak akan, karena ya malu dia lihat sama Allah. Makanya nanti ada makom itu namanya makom muraqabah. Muraqabah itu orang sudah merasa diawasi gitu. Itu udah makom tinggi. Jadi orang Islam itu orang bersyahadat. Jadi kalau ada orang syahadat, dia Islam, Muslim gitu, Muslim. Tapi belum tentu dia mukmin. Mukmin itu dia benar-benar percaya, yakin kepada Allah itu. Kalau sekedar bersyahadat kan bisa saja sekedar bersyahadat, tapi hatinya belum begitu yakin. Nah nanti yang mukmin ini naik lagi nanti jadi muraqabah itu. Muraqabah itu udah kemana-mana, udah merasa diawasi oleh Allah. Ini orang kayak gini nggak perlu diawasi polisi, nggak sama saja ada polisi, nggak perlu dipuji sama bos, nggak perlu. Jadi ada bos nggak ada bos ya sama aja. Jadi ada orang nggak ada orang, kita kan masih ini orangnya nggak ada, diambil aja mangganya gitu. Kalau sekarang amit-amit gitu, dia jawab sendiri, sama-sama gitu. Mestinya kita ngambil tuh kalau orangnya ada kan, mestinya biar jelas halalnya, dikasih apa enggak gitu. Sama itu kalau pimpinan mau bawahan, pimpinan takut nggak ada kabur. Iya, padahal itu orang Islam loh, pasti itu orang Islam kan. Jadi gimana itu? Jadi udah keimanan kita itu masih sekedar pengakuan, belum terbukti loh, belum terbukti. Termasuk kalau kita sholat, kalau kita sholat sendiri nggak ada yang lihat, itu kok beda ya kalau sholat di masjid rame ada yang lihat. Kalau masih berbeda berarti bukan murni karena Allah itu. Ada sesuatu ya karena Allah juga, tapi ada campuran. Coba misalnya kita sholat.
sendiri nih, awalnya sendiri. Dalam sholat tiba-tiba ada orang lewat, dia sholat. Nah kan udah merasa kita, wah dilihat, dibagi-bagiin, bagus-bagusin gitu ya. Udah kita kayak gitu itu. Jadi ini hati-hati ya. Jadi memang kita itu harus benar-benar melatih untuk, karena Allah saja, nggak boleh dipengaruhi oleh selain Allah. Dan ini berat memang ya, namanya menjadi orang yang perfect itu memang nggak mudah gitu, karena kita sudah terbiasa dipengaruhi orang. Maka orang Islam itu kadang-kadang sekedar nama gitu. Tapi kelakuannya ya ya kita itu harus mengakui itu. Kita sendiri sering kayak gitu, masih sering berbuat salah, memalukan, dan takut ketahuan kan kita itu. Kekurangan kita kan masih takut ketahuan sama orang gitu. Padahal orang itu apa sih? Kalau di sini orang itu yang nggak ada, orang itu. Dia akan hilang, diciptakan saja. Nah sudah ya, itu pokok Bu, itu pondasi yang sangat kokoh untuk kita. Jadi dalam hidup kita itu harus, ya paling tidak kalau kita masih dipengaruhi makhluk, ya itu wajar lah. Tapi paling tidak Allah itu harus ada. Kita harus dipengaruhi oleh Allah. Misalnya orang bilang apa, terus kita terpengaruh, ya nggak apa-apalah. Tapi jangan sampai Allah itu hilang. Misalnya kita dihina orang, terus kita sakit hati, ya nggak apa-apa, namanya manusia. Tapi kita harus berusaha, ya nggak apa-apalah. Yang penting di mata Allah, mudah-mudahan nggak hina gitu. Walaupun dicela, ada kekurangan di mata orang, ya mudah-mudahan Allah tetap ridho. Jadi tetap disandarkan ke Allah. Itu harus dilatih Bu. Karena kalau orang semua serba Allah itu nyaman hidupnya. Bahkan kalau sufi-sufi itu banyak malah yang ekstrim gitu. Ikhlas ekstrim gitu, ekstrim banget. Ada itu cerita-cerita para wali sengaja berpakaian compang-camping gitu, yang memalukan sebetulnya. Jadi karena dia melatih dirinya supaya nggak dihormati orang. Bahkan kalau berusaha dicaci maki orang. Jadi supaya fokus Allah saja. Tapi nggak perlu ditiru ya. Ibu nggak perlu pakaian yang kayak nanti dikira wah gila ini. Nanti nggak usah ngaji sama Sasaruni jadi orang gila. Benar Bu. Jadi para sufi itu coba aja kalau kita baca itu, masya Allah. Jadi memang membuat dirinya itu kayak orang gila supaya nggak ada yang menghormati gitu. Karena menurut mereka kalau masih dihormati orang itu kita masih nggak fokus ke Allah. Pasti ngarap-ngarap gitu. Pasti menikmati pujian itu. Bahkan ada wali yang sengaja minum minuman arak gitu. Itu kan dosa kan? Tapi itu sengaja dilakukan supaya orang mencaci maki. Nggak benar ini kiai ini itu. Jadi supaya dia dicaci maki gitu. Dan dia menikmati. Nah itu hukumnya udah jauh. Alasannya kayak yang di Jawa itu ya. Tapi kalau yang selamat sih, kalau yang nggak terlalu ekstrim, dia nggak minum, tapi sengaja dia beli. Jadi sengaja dia datang beli saat rame. Di jamaahnya juga ada di situ, ngelihat dia, kok kiai kok beli itu, tapi dia nggak minum, dia sembunyi-sembunyi dia buang itu. Tapi orang dikiranya dia yang minum. Itu masih sampai begitu. Jadi untuk menghilangkan pujian itu. Nah kita kan nggak, malah supaya apa kalau iya Bu, jadi orang-orang sangka buruk ke dia, tapi dia nggak masalah gitu, nggak apa-apa orang mencaci gitu. Tapi dosa juga Pak Ustaz membuat orang sangka buruk, ya kan ya. Dan memang tujuannya begitu, dia memang sengaja pengen dihina gitu. Tapi orang lain yang menganggap kayak gitu ya mungkin nggak apa-apalah. Allah sampai gitu ya. Bahkan ada yang benar-benar asli tuh kayak Ibrahim bin Adham, ada itu Malik bin Dinar, itu memang orang kaya raya Bu. Jadi orang kaya raya, anak presiden lah.
Terus sengaja karena dia dipuji-puji kan, namanya putra mahkota, puji-puji, pergi meninggalkan, jadi gelandangan. Asli jadi gelandangan betulan. Terus udah jelek kan, wajahnya udah jelek, nggak ada yang kenalin. Dia balik ke istana itu, nggak ada yang kenalin kalau ini anak raja gitu. Terus diusir, ngapain sih pengamen apa, pemulung dia gitu. Pemulung kok masuk istana, diusir. Dan dia menikmatin itu. Nah, kita kan nggak akan kuat kayak gitu. Sampai dia ditarik, kepalanya di lantai gitu, jatuh. Dia dalam pikirannya dia berpikir, ya Allah, dulu di tempat ini saya disanjung-sanjung. Sampai begitu, karena menghindari pujian. Jadi sekali lagi, ya tapi paling tidak nggak perlu kayak gitulah. Tapi minimal kita itu tidak dipengaruhi oleh makhluk, dah gitu aja. Nah, di nomor 25 kata beliau, ini pembahasan yang baru ya. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma azharahu Allahu fihi. Ma taraka minal jahli, enggak ada lagi sedikit pun kebodohan yang ditinggalkan. Jadi benar-benar bodoh itu. Jadi ma taraka minal jahli, enggak ada lagi kebodohan yang ditinggalkan. Artinya dia bodoh sempurna lah gitu. Syai'an, sesuatu, man aroda, orang yang, jadi orang yang paling bodoh, yang nggak ada lagi kebodohan yang dia buang gitu. udah puncaknya kebodohan gitu. Man aroda an yuhditsa fil waqti, orang yang mengharapkan atau menginginkan yuhditsa fil waqti ghayra ma azharahu Allahu fi, dia menginginkan sesuatu dalam suatu masa selain yang Allah jadikan pada masa itu. Jadi orang yang bodoh adalah, atau puncak kebodohan, kita menginginkan yang nggak terjadi. Paham nggak, Bu? Jadi kita menginginkan selain yang terjadi. Hujan, coba ya kalau terang, kayak gitu. Jadi udah terjadi hujan, dia malah menginginkan yang nggak terjadi. Coba, sering kan kita kayak gitu, Bu. Jadi, aduh panas ya, coba kalau gitu, coba. Jadi Allah, jadi udah terjadi, udah malam, pengen siang gitu, kan lucu. Jadi misalnya dia udah nggak lulus nih, pengumuman nggak lulus, coba ya kalau saya lulus, tuh kayak gitu. Dan kita itu sering mengalami. Jadi kejadian sudah terjadi, takdir Allah sudah oke lah, sudah terjadi, kita malah menginginkan yang nggak terjadi. Nah, kata beliau, itu nggak ada kebodohan yang tersisa. Kebodohan yang paling puncak. Dan kita sering. Jadi ridho itu penting. Beda kalau kita menginginkan yang belum terjadi. Itu kita boleh menginginkan apa saja. Apapun yang asal dibolehkan, nggak dilarang lah. Kita boleh berharap, berusaha. Tapi kalau sudah terjadi, nggak boleh kita menginginkan yang nggak terjadi. Keinginan boleh berarti sebelum terjadi. Ya kalau belum terjadi. Termasuk yang misalnya kita kepengen anak-anak kita sehat, kan nggak apa-apa tuh. Kita olahraga, kita kasih makan, kita minum obat. Tapi kalau udah sakit, coba kalau anak saya nggak sakit, nggak boleh. Kalau menginginkan yang sudah terjadi, harus ridho. Nah, makanya ridho itu bukan perkara yang mudah. Ridho itu butuh olah jiwa yang lama, itu dilatih untuk bisa ridho. Karena kalau sudah terjadi, bahkan di dalam hadis qudsi itu ada kitab Mukasyafah itu, Allah ngomong atau berfirman dalam hadis qudsi, fa illam tasbir ala ma min musibati fadhhab ila ilahin ghairi, kurang lebih kayak gitu. Kalau engkau tidak ridho dengan ketentuanku, silakan cari Tuhan selain aku. Gimana kita nyari Tuhan selain Allah kalau kita nggak ridho dengan ketentuan Allah? Udah, kalau hujan ya hujan, kalau dingin ya dingin. Kita boleh saja mengupayakan, misalnya kebakaran, lalu kita panggil pemadam, lalu itu bukan berarti nggak menerima takdir, itu berusaha saja.
Tapi nggak boleh, coba kalau nggak kebakaran, nggak bisa. Kita boleh saja diupayakan, tapi kan tetap menerima sudah terbakar. Tapi untuk memadamkan ya nggak apa-apa. Kan hanya ingin memadamkan supaya kebakarannya terhenti gitu. Tapi kalau menginginkan nggak kebakaran kan nggak mungkin. Jadi menginginkan yang nggak terjadi itu sesuatu yang nggak mungkin. Makanya kan bodoh sekali. Kalau udah terjadi kok gimana mau menginginkan yang sebaliknya kalau sudah terjadi? Kan sudah nggak mungkin. Nah kalau merubah yang belum terjadi kan masih mungkin. Nah kita kepengen sehat terus, jaga kesehatan, ini masih mungkin. Tapi kalau kita sudah sakit, ya nggak mungkin lagi kita sehat hari ini kalau kita sudah sakit kok. Nah udah terima. Tapi kalau kita berobat supaya besok, nah kan besok belum terjadi, supaya besok nggak sakit lagi, itu nggak apa-apa. Nah jelas ya, jadi kejadian yang sudah terjadi. Makanya di sini ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditsa fil waqti ghayra ma adharallahu fi. Kita menginginkan atau menghendaki mengadakan sesuatu di suatu masa selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di masa itu, di saat itu yang sudah terjadi. Saat kita tinggal hidup di masa sekarang, coba kalau saya hidup di masa Nabi Muhammad, nggak mungkin. Udah sekarang gimana sih? Ya nerima aja. Apalagi kita sebagai orang beriman, orang berislam itu, baca Quran, baca hadis kan Allah sudah bilang, Allah itu ngasih sesuatu pasti sudah tepat ya. Nggak ada yang jelek dari Allah. Kalau sudah terjadi udah pasti ada hikmahnya semua. Semua yang dari Allah baik kok. Allah kan maha baik. Tahu apa yang terbaik buat kita. Lebih dari kita. Lebih dari pengetahuan kita. Kita tahu kan apa yang baik untuk kita, tahu. Tapi pengetahuan Allah lebih dari itu. Bisa jadi kita anggap baik, padahal enggak. Ya, kayak anak kecil. Kayak Alia itu kan suka bikin jengkel, menginginkan sesuatu, padahal itu bahaya buat dia. Tapi kan nggak tahu, namanya anak kecil. Jadi anak kecil itu mengajari banyak hal. Anak kecil itu mengajari banyak hal. Kita jadi tahu. Namanya manusia kan kepengen aja. Disuruh mandi nggak mau. Padahal kan baik kan mandi itu. Ya. Disuruh pipis aja sulit. Ya. Padahal kan demi kebaikan dia. Namanya nggak tahu. Ya sama kita manusia ke Allah itu. Disuruh sholat nggak mau. Disuruh bersyukur nggak mau. Padahal itu kan demi kebaikan kita. Pokoknya dari Allah tuh baiklah semua, nggak perlu tanya-tanya lagi. Termasuk pasti. Semuanya pasti baik, udah terukur kok. Kalau nggak ada ujian kok, kita nggak akan naik derajatnya gitu. Kita nggak akan ngerti. Gitu. Coba setiap pengajian kita disuruh sabar, tapi kan teori kan. Kita nggak akan ngerti sebelum kita mengalami gitu. Maka harus ada situasi di mana kita harus bersabar. Jadi ujian itu penting sekali supaya kita menjalani apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar gitu. Jadi kehidupan itu justru pelajaran yang lebih penting, yang lebih berharga. Ujian ini kenapa ya Allah masih uji begini, apa salah kita, kadang kita begitu. Kalau nanya apa kesalahan kita ya boleh-boleh saja, tapi kalau nanya kenapa Allah itu berbuat kayak gini, ya itu jangan protesnya. Kalau kita protes berarti mungkin karena kesalahan kita jadi iya. Jadi mestinya pertanyaan itu hanya bentuk ya introspeksi nggak apa-apa, tapi kalau nanya apa kayak bentuk protes ke Allah nggak boleh. Mungkin kita suruh lebih Ya mestinya bahasanya ya Allah mungkin ini mungkin kayak gitu aja. Tapi kalau ya Allah kenapa? Ya kalau sudah terjadi udah. Ya mungkin mengajari kita, melatih kita supaya kita lebih hati-hati lagi ya gitu. lebih banyak ibadahnya. Makanya kita jalan tiba-tiba piring jatuh. Oh, gimana ya Allah? Mungkin supaya lebih hati-hati lagi gitu. Padahal mahal banget di piringnya ya Allah gitu ya. Mahal ya, kalau waktunya jatuh ya jatuh aja. Atau tiba-tiba salah kirim, salah transfer, waduh,
mau kirim berapa juta gitu ternyata salah. Ikhlasin aja. Udah. Nggak bisa yang merasa Soalnya itu nggak merasa bukan. Kampus ada selama aja biar sama. Terpaksa ya, ini terpaksa. ya kayaknya ya. Iya Bu, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang menerima. Ya. Kan yang kita anggap masalah, kita anggap musibah atau kita anggap ya masalah, kan ketika kenyataan nggak sesuai dengan keinginan, itu kan masalah. Tapi sesungguhnya diri kita aja yang harus menyesuaikan dengan kenyataan. Jadi bukan kenyataannya yang harus ngikut, kitanya, keinginan kita yang harus ngikut kepada kenyataan. Iya Bu, ikutin aja gampang tuh, enak. Apa yang Allah berikan dah gitu. Kalau yang belum ya kita upayakan, gimana? Kita rencanakan, ya Allah saya kepengen gini. Tapi kalau sudah terjadi udah. Tapi sering kok Allah sesuai dengan keinginan kita itu sering. Allah itu nggak selalu menakdirkan yang nggak sesuai keinginan kita, nggak selalu. Lebih sering Allah mengikuti keinginan kita kok. Ibu misalnya mau makan jam berapa? Jam 7 misalnya. Coba diusahakan, nyampe insya Allah takdirnya kita makan jam 7 kan? Kan sering gitu. Jadi nggak selalu Allah selalu berbeda dengan kita, enggak kok. Kalau kita upayakan Allah penuhi gitu. Ibu misalnya mau pulang ke rumah 5:30 udah nyampe rumah misalnya. Ternyata benar, berarti Allah sering mengabulkan keinginan kita. Ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus. Nah benar lulus, berarti kan ketemu lagi. Ya Allah besok saya sehat, mudah-mudahan besok sehat kan. Jadi sering, udah sesekali aja Allah tuh ngasih ujian yang nggak sesuai keinginan kita. Cuma masalahnya lagi kita itu kalau berkeinginan terus jadi lupa syukurnya. Gitu. Ya kan, ibu misalnya mau jalan, mudah-mudahan nyampe ke rumah ya Allah. Benar nyampe, lupa bersyukur tuh. Dikiranya nyampe karena saya kuat jalan atau karena kemampuan. Padahal itu karena Allah menyelamatkan gitu. Coba kalau Allah gampang kan tiba-tiba gempa kan. Tiba-tiba kaki kita sakit misalnya atau nginjak paku, kan bisa aja tiba-tiba dibawa ke rumah sakit nggak jadi sampai ke rumah kan. Tapi Allah membuat kita nyampe. Tapi kita lupa gitu. Itu masalahnya. Tapi kalau dia dengar suara sayup-sayup aja suaranya Maher atau Harold, langsung berdiri, langsung jalan itu langsung. Tapi kalau kita yang berisik ribut tuh nggak terganggu. Tapi kalau suaranya Haura itu, Alia itu aneh juga. Dengar suara temannya itu cepat ya, instingnya cepat. Nah, coba di sini yang paling bawah itu, sungguh amat bodoh seorang yang mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah kan? Sudah hujan, berarti Allah nggak menghendaki cerah. Nah, kita pengen cerah kan bodoh. Oh udah terjadi kok. Nah, kalau yang sudah terjadi nggak apa-apa, kita berharap mengupayakan. Tapi kalau sudah terjadi berarti sudah tidak dikehendaki Allah. Kalau sekarang hujan berarti Allah kehendaki hujan, Allah nggak menghendaki cerah. Jadi kalau kita menghendaki cerah, bodoh. Oh. Kalau misalnya kan belum terjadi. Itu nggak apa-apa, kita berharap. Tapi kalau sudah terjadi, sudah malam, sudah hujan, nggak boleh ya Allah. Ya Allah ntar pas pengajian berhenti ke hujannya. Nah kalau misalnya ya Allah hentikan hujan kan boleh saja kan, berarti kita berharap sebentar ini berhenti. Tapi yang sudah terjadi kan nggak mungkin. Nggak disesali Iya. Allah nggak mau dihujan masih jalan. Iya nggak boleh. Ya boleh kalau sudah terjadi, dan kita itu sering ya nggak ngeh kalau itu bentuk.
Kenapa dianggap kebodohan? Karena sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kalau nanti kan masih mungkin kan, misalnya nanti malam kan masih mungkin. Kalau kita berharap mudah-mudahan Allah kabulkan, bisa saja. Tapi kalau sudah terjadi kan nggak mungkin. Dah satu lagi ya, nomor 26. Ini firman Allah yang tadi itu kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari. Jadi Allah semua yang ngurus, Bu. Jadi kalau kita protes tuh, ya Allah coba kalau cerah. Oh itu kan menganggap Allah nggak becus gitu. Kalau bapak ibu protes itu, kenapa? Itu kan menganggap Allah nggak beres. Kan kurang ajar sekali, masa Allah ditanyakan kenapa. Tapi kalau kita introspeksi diri, ya Allah mungkin karena kelalaian saya. Wah itu nggak apa-apa, malah bagus. Maka sebaiknya seorang hamba menyerah dengan rela hati kepada hukum ketentuan Allah pada tiap waktu, sebab ia harus percaya kepada rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah. Nah nomor 26 hampir sama. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatukal a'mal, menunda amal, ala wujudil faraghi, untuk mencari momen yang pas lah gitu. Mencari, kalau di sini terjemah kesempatan yang lebih baik. Itu min ru'unatin nafs, sesuatu atau bentuk kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Artinya gini, beramal baik sudah waktunya bisa kita lakukan, tapi kayaknya pasnya besok aja deh, lebih cocok besok. Jadi nunda-nunda amal kebaikan yang sesungguhnya kita bisa lakukan saat itu. Nanti ya sedekahnya nanti kalau gajian, atau nanti berinfaknya kalau saya jadi kaya, atau seringlah kita puasanya nantilah kalau umur 50-an baru rutin puasa, atau ya seringlah kita yang perbuatan itu bisa kita lakukan saat itu, tapi sengaja nunda gitu karena dianggapnya nanti lebih pas ya. Itu teman saya Pak Ustadz, kan misalnya mau sedekah nih, dia cuma nunggu Jumat banget gitu. Tapi ada kesempatan hari itu, gitu, kenapa enggak hari itu, gitu kan? Kadang orang butuhnya hari itu, gitu kan? Dia mesti nunggu Jumat dulu, biar nunggu berkahnya Jumat, gitu, dilipat gandakan, gitu, Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Ya kalau nggak sampai Jumat ajalnya itu gimana itu? Jadi gini, mestinya idealnya ada sedekah yang khusus hari Jumat, tapi yang disedekahkan yang lain itu ada juga. Jadi itu bukan menunda, itu memang rencana dia beramal pada waktu itu. Tapi ada juga amal yang dia lakukan sebelum itu. Memang itu direncanakan, berarti disiapkan untuk sedekah pada hari Jumat. Itu nggak apa-apa. Tapi bukan harusnya bersedekah hari ini, nantilah hari Jumat gitu. Kalau itu kan memang rutin kan, udah setiap hari Jumat. Kalau itu bukan nunda, berarti dia memang hanya sama dengan baca Yasin, nanti Jumat baca Yasin. Tapi itu kan rutinan, jadi udah. Tapi bukan berarti saya baca Quran, nggak usah baca Quran deh, nanti aja malam Jumat baru baca. Kan gitu. Jadi beramal yang bisa dilakukan hari itu. Kalau memang dia sedekah Jumat, ya berarti nggak bisa hari selain Jumat kalau dia niatkan hari Jumat. Tapi bisa jadi di lain hari dia juga sedekah. Nah itu mestinya. Jadi kalau yang sedekah hari lain itu jangan ditunda sampai Jumat. Iya. Kebodohan itu disebabkan oleh, ini ada 3 poin nih. 1, karena ia mengutamakan duniawi. Jadi jelas bentuk kebodohan. Kenapa? Karena akhirat itu kan panjang. Akhirat itu kan dahsyat ya. Kita nggak bisa minta tolong ke saudara, ke kerabat. Ibu kira kalau kerabatnya nanti ada ustadz, ada kiai, belum tentu bisa nolong. Kalau di dunia kan bisa.
Ibu misalnya ada masalah, minta tolong ke saudara. Nanti di sana nggak bisa. Berarti di sana lebih parah gitu. Makanya harus kalau mengutamakan dunia, itu berarti bodoh, karena justru yang harus didahulukan malah dikesampingkan. Dunia yang harusnya dibelakangkan, akhirat yang harusnya diutamakan. Jangan dibalik-balik. Yang kedua, penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu, atau kemungkinan ia dilanda oleh ajal yang telah menantikan masanya. Kan gitu. Jadi kalau menunda, nanti aja deh, nanti aja. Ya kalau nggak sampai ajal, kita kan nggak tahu. Besok aja, besok emang pasti hidup. Kan kalau bisa, kecuali kalau nggak bisa, mau haji jangan ditunda-tunda, nggak bisa. Kalau haji ya ada waktunya, harus ngantri gitu, atau umroh kan ada waktunya, nggak boleh harus hari ini. Kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah, ya kan? Jadi misalnya nunda, nanti aja, nanti bisa berubah nanti niatnya itu. Kemarin semangat, sekarang udah nggak jadi gitu. Jadi bisa berubah-berubah. Latnya kata pujangga, la tu'ajjil ilal ghad, ini nasihat umum nih. La tu'ajjil ilal ghad ma yumkinuka an ta'malahu al-yawm. Jangan nunda sampai besok apa yang kau bisa kerjakan hari ini. Ini biasanya anak-anak sekolah ini. Nasihat untuk anak-anak sekolah, anak-anak pondok. Waktu sangat berharga, jangan kau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Dah, segitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya kita berusaha untuk memprioritaskan yang penting, yaitu untuk kehidupan panjang kita, Bu. Jangan sampai nanti udah meninggal baru nyesal, ya Allah, kenapa dulu nggak sering baca Quran ya, nggak sering, ya Allah, kenapa lah, udah terlambat. Makanya dari sekarang prioritaskan kehidupan yang panjang itu. Mudah-mudahan Allah tetap mempengaruhi hidup kita, pikiran kita, nggak dipengaruhi oleh apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan suka menghina orang. Yang itu mah makhluk, nggak ada apa-apanya. Itu makhluk mah nggak ada, yang ada hanya Allah. Makhluk. Jangan juga. Jadi kita harus tetap menghormati orang, memuliakan orang tua, tetangga, termasuk yang non-muslim dihargai. Kenapa? Karena itu hamba Allah. Jadi kita berbuat baik ke orang, itu kita berbuat baik ke makhluknya Allah. Jadi Allahnya jangan dihilangkan. Jadi bukan berarti ngaji tasawuf, yang itu hanya Allah, yang makhluk itu nggak boleh dipengaruhi, yang nggak ada apa-apanya makhluk itu. Akhirnya kita menghina orang, nggak menganggap, nggak memuliakan. Yang Allah harus dimuliakan kan hanya Allah, ngapain memuliakan? Bukan gitu ya. Justru kita harus memuliakan orang karena itu juga hamba Allah. Ibu memuliakan suami itu ciptaan Allah. Bahkan amanah Allah kan. Anak juga amanah Allah, ciptaan Allah. Allah yang ngurus dia, masa kita yang menghina? Allah aja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah aja memuliakan seluruh anak cucu Adam. Masa kita yang menghina? Memang kita siapa? Maka walaupun kita ngaji tasawuf kayak gini, kita tetap memuliakan orang lain, menghormati. Karena itu bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.